Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita kisah Yesus yang meredahkan angin ribut. Jadi para murid beserta Yesus hendak menyeberang, jadi mereka naik perahu ya. Dan mungkin sudah berada di tengah jalan, tiba-tiba angin ribut pun datang. Dan tentunya para murid dalam menghadapi angin ribut itu atau bencana itu tidak tinggal diam ya, tetapi mereka berusaha untuk menghardik dengan sekuat tenaga atau dengan berusaha untuk menyelamatkan perahu mereka agar tidak tenggelam atau termasuk air atau terbawa angin itu. Ya, sekuat tenaga mereka berusaha untuk menyelamatkan perahu itu dan juga tentunya diri mereka sendiri. Mereka semacam seluruh kekuatan mereka curahkan kepada usaha mereka itu, sehingga fokus perhatian mereka adalah tujuan dari tindakan mereka, yaitu agar perahu itu tidak tenggelam ataupun tidak terbawa angin, atau singkatnya tidak terjadi masalah dengan perahu mereka sehingga mereka pun selamat. Jadi itu sekiranya tujuan dari perjuangan mereka, usaha mereka ya. Dan itu nampak sebab mereka berusaha sendiri ya, berjuang sendiri. Tetapi yang kemudian pada akhirnya mereka tak mampu menghadapi badai yang begitu besar ya. Badai yang begitu kuat ya. Tetapi dalam situasi seperti itu, Yesus sedang tertidur, di mana tadi dikatakan di situ bahwa sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Pertanyaan kita, apakah Yesus itu benar-benar tidur ya pada saat itu? Apakah Yesus tidak tahu dengan bencana yang dialami oleh muridnya, atau usaha dan perjuangan mereka yang berusaha untuk menyelamatkan diri ya, menyelamatkan perahu mereka? Jawaban sebenarnya Yesus tidak tidur ya. Yesus itu sebenarnya tidak membiarkan para murid itu ya, atau tidak tidur, tidak tenggelam dalam tidurnya. Tetapi yang perlu dipahami saat itu adalah Yesus itu adalah Allah ya, sedang berada di tengah para murid yang menghadapi badai, yang sedang menghadapi guncangan yang kuat ya, yang menghantam perahu mereka. Di situ Yesus menunggu ya, mungkin seperti ya, kesadaran iman dari para murid itu ya, bahwa Tuhan itu sedang ada di tengah mereka. Ya, tetapi ya itu tadi, karena mereka tadi berusaha berjuang tanpa lagi memperhatikan Yesus, tanpa lagi menyadari bahwa Tuhan ada di situ. Dan ketika pada akhirnya ya, kemudian mereka pun berteriak ya,
Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan Yesus di situ, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Nah, saat itulah ketika mereka berteriak itu, kemudian Yesus pun bangun ya, di mana dikatakan Yesus bangun ya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Nah, di situ ya. Jadi dalam situasi seperti itu ya, untuk ketakutan itu mewarnai para rasul ya, para murid ya. Iya, sebab badai itu sudah mereka tidak bisa hadapi. Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Itu tadi. Karena mereka tadi kurang percaya bahwa Allah itu ada di tengah mereka. Yesus itu sedang berada bersama mereka. Sehingga mereka tidak memalingkan diri kepada Yesus. Nah, tidak langsung memalingkan diri kepada Yesus ya. Sementara mereka dalam pengalaman-pengalamannya, mereka tahu Yesus dapat melakukan banyak hal ya, mujizat ya. Tetapi kesadaran itu ya belum menyentuh sepenuh iman para rasul ya, atau keyakinan para rasul akan keberadaan Yesus sebagai Mesias, sebagai Allah ya, yang ada, yang sedang berkarya di tengah kehidupan mereka, tengah kehidupan manusia pada waktu itu. Itu sehingga Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Jadi sebenarnya mau dikatakan tidak perlu takut sebenarnya. Kalau kamu percaya bahwa saya ada menyertai kalian, berada bersama kalian, dan aku mempunyai kuasa untuk menghardik angin itu ya. Mungkin itu yang mau dikatakan ya. Lalu kemudian Tuhan pun ya membantu mereka mengatasi kelemahan mereka ya, membantu mereka menghadapi badai angin ribut yang menyerang mereka, menghempas perahu mereka. Yesus pun mengatakan, atau Yesus pun bangun. Dia menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kan Allah yang berkarya itu ya, mungkin tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Waktu itu tidak mungkin bagi para rasul sudah selamat, akan selamat. Ya, tetapi bagi Allah itu mungkin, karena Allah mempunyai kuasa untuk untuk menenangkan danau dan angin ribut itu. Sehingga ya dari para murid pun mereka heran dengan Yesus ya, heran ya dengan apa yang dilakukan Yesus, dan bertanya, "Orang apakah ini? Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Dengan di situ ungkapan ekspresi masih kurangnya pemahaman para rasul akan kehadiran Yesus sebagai Allah ya, atau akan keberadaan Yesus, eksistensi Yesus itu sebagai Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Jadi di situ mereka masih berada dalam itu tadi ya, dalam pergulatan diri ya, masih dalam kesibukan diri masing-masing ya, sehingga belum sepenuhnya membuka hati akan kehadiran Yesus dalam diri mereka. Dari peristiwa itu sebenarnya Yesus itu mau mengajarkan bahwa aku ini adalah Allah Putra yang berkuasa atas segala sesuatu, Raja semesta alam, boleh dikatakan seperti itu ya. Percayalah, kiranya itulah yang diminta oleh, percayalah dengan teguh padaku. Kalau kamu percaya, kamu tidak akan takut lagi dengan segala hal yang membahayakan dirimu, sebab aku menyertai kamu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, mungkin gambaran para rasul ini dari peristiwa yang dialami para rasul juga mungkin ya pernah kita alami. Saya alami, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari, bapak ibu alami sendiri ya. Dari pengalaman kehidupan kita yang pernah diterpah oleh angin, pernah diombang-ambingkan oleh topan dan sebagainya yang membuat kita tak berdaya. Mungkin dalam pengalaman itu kita melupakan akan Tuhan yang menyertai kita. Kita senantiasa mengandalkan diri sendiri, percaya diri bahwa kita mampu menghadapi semuanya itu. Tapi pada dasarnya kita lemah, tidak mampu menghadapi semuanya itu, dan seperti para rasul tadi ya, mereka berpasrah ya. Mungkin bagi kita saat itu Tuhan tidur. Tuhan tidak menyertai kita sebenarnya, hanya pikiran kita ya. Hanya perasaan kita saja. Tuhan senantiasa ada menyertai kita ya. Hanya saja bagaimana iman kita memanggil Dia, atau kita berteriak minta tolong kepadanya agar Dia bisa hadir menyertai kita menghadapi badai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, sekiranya pesan bacaan hari ini ya, bahwa Allah itu tak pernah tidur. Allah itu senantiasa menyertai kita. Hanya mungkin kita yang kurang sadar akan kehadiran Allah dalam hidup kita.
sehingga kita tak jarang mengandalkan Allah, tetapi kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Bacaan hari ini mengajak kita untuk senantiasa menyadari diri kita disertai oleh Allah. Allah itu senantiasa ada bersama kita. Bagaimana keterbukaan hati kita, ketulusan hati kita untuk menyertakan Dia dalam hidup kita masing-masing. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.